Alhamdulillahirobbilalamin wa bista'in ala umuril wala di wassabi ajma'in. Setia tidak dia no bot no bot SPC dekat yang telah memberi kita bot ya. Nah, asal langit kan. Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa rahmat Allah kepada kita semua. Kita baca Dengan singkatan saya kali ini akan membahas Salat ini ibarat seperti yang istana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini setiap orang ini akan diberi bukan rumah kita, tapi rumah yang kita bangun dari sekarang. Itu amal-amal kebaikan kita. Hadis Sahih berkata, andaikan kalau pahala soleh dinampakkan, dia cukup dunia. Ditampakkannya tidak cukup dunia untuk melihat pahala seperti itu. Nanti di akhirat dia akan diperlihatkan, akan ditampakkan pahala sholat kita. Maka hukum bulan Ramadan tinggal 1 minggu kita laksanakan, perbanyak amal yang bermakna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sebentar, semoga di sebentar ini kita mendapatkan malam Lailatul amin. Malam Lailatul Qadar ini bisa dibilang kata sahabat Abu Khalid al-Asri berkata, malam ke 25 dan 27 selama 12 bulan itu disitulah ada malam Lailatul Qadar. Sekarang malam ke 22 tinggal 2 ke 3 hari lagi kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Perbanyak amal ibadah, perbanyak amal yang menunaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang begitu besar. Amalan apa? Yaitu amalan yang paling mudah, tidak memerlukan tenaga yang begitu besar, tapi pahalanya melebihi pahala haji, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap sholat. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang zikir pada malam hari terus dia ketiduran dan sengaja saja dicabut nyawanya, dia mengatakan 10 orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu bisa diibaratkan rohnya itu tidak langsung ditanya sama malaikat. Artinya malaikat mau tidak langsung ditanya saat dia mati kena hembasan pedang tembakan, itu tidak langsung ditanya di dalam kubur, rohnya langsung ke depan pintu surga. Itu juga pahala satu orang syahid, apalagi 10 sudah langsung kita masuk surga roh kita. Jadi roh yang pertama masuk surga yaitu rohnya orang yang beramal ibadah, beramal soleh, terus orang yang mati syahid. Apa termasuk amal ibadah dan amal soleh? Ada sebuah cerita sahabat pada zaman Rasulullah SAW, saking busuknya sholat
tidak diketahui baru yang benar. Para sahabat yang lain berkata, wahai sahabat meninggalkan, teriak di depan rumahnya tapi tidak mendengar tepi sholat. Selesai sholatnya dia melihat ibunya sudah meninggalkan. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada umatnya. Ada juga faedah sholat, amal sholat yang ada di depan mata manusia, Apa itu? yaitu sebuah karunia kepada para ulama, seperti sebuah kisah wali songo, yaitu Sunan Kalijogo. Saking rusuknya zikir sholat dikali itu 3 tahun dia dikali. Makanya di Jawa itu ada wilayah Kalijogo itu berasal dari rakyat saya. Itu adalah orang ulama. Ada orang-orang awam, orang-orang kayak kita tidak tahu ilmu agama segala macam. Ada orang yang memberikan kepada yang alam, saya tidak tahu namanya. Ada diceritakan seorang ini, dia itu miskin, tidak terlalu memiliki harta atau dibilang sederhana, karena dia sering ikut majlis tabligh. Suatu ketika di Fadilah Amal itu berkata, barang siapa yang memperbanyak zikir pada Kamis sore, zikir pada malam harinya itu sholat witir 3 rakaat, terus besokan hari sebelum sholat Jumat zikir, terus sesuai dengan zikir sampai asar, siapa zikir menjelang maghrib 10 atau 20 menit setelah kita zikir atau kita berdoa sebelum maghrib, 10 atau 20 menit sebelum maghrib berdoa, langsung di mustajab doanya. Lalu orang-orang ini melakukan saat dia hendak doa, dia berdoa ingin mengubah kayu di depan itu berubah menjadi emas. Berdoa karena tidak kesabarannya, tidak sabar sekali kayu itu berubah menjadi emas, karena dia istilahnya kesal karena tidak dijawab doanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia berkata, jika tidak bisa ubah kayu ini jadi emas, ubahlah jadi beton. Langsung berubah menjadi emas. Itu cerita di dalam kitab. Kemudian kita tazkir saya kalau salah. Jadi inti dari pembahasan saya kali ini bahwa orang awam saja, orang biasa-biasa saja beramal ibadah, sholat sunnah tidak pernah bolong, tapi yang diperlukan itu adalah sabar. Andaikan dia tidak sabar, pasti beliau kaya. Tapi karena tidak kesabarannya, maka mengakibatkan akibatnya fatal. Itu makanya di dalam Al-Quran berkata, buat amal yang baik itu perbarui dengan sabar dan sholat, karena sabar ini adalah kunci ibadah. Percuma kita sholat, percuma kita beramal ibadah, tapi kita tidak sabar, itu percuma. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan ini
Amal-amal yang begitu banyak itu dilipat gandakan. Sholat tarawih yang kita laksanakan ini sekali setahun. Kalau di bulan lain-lainnya itu tidak boleh tarawih. Tapi jika di hari-hari selanjutnya di luar bulan Ramadan itu sholat witir itu dianjurkan. Karena sholat tarawih ini adalah dibilang sholat pemurah. Bulan Ramadan itu dibilang bulan pemurah, makanya sholat tarawih ini diletakkan di bulan Ramadan. Maka kebanyakan amal-amal yang kebaikan di bulan tarawih. Jangan bahasa gaulnya yaitu tangkol, datang semua tangkol saja. Jangan semua kayak gitu. Tapi kalau di antara itu bilangnya tangkol. Datang cuma telepon. Sudah. Tapi jangan kayak gitu. Hanya kita harus memperbanyak sholat tarawih. Tidak ada cara lain lagi, tidak ada amal ibadah lagi di bulan Ramadan ini. Hanya sholat tarawih saja. Bayangkan kita sholat tarawih itu ibarat kita sholat semalam subuh. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkataan salah itu dari saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.